Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menjawab era globalisasi. Baiklah, pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah ini merujuk pada wilayah administratif di suatu daerah dari sebuah negara yang memiliki tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah. Pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus menghadirkan suatu kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta pasal 9 menyatakan adanya klasifikasi urusan pemerintahan yaitu absolut, konkuren, dan umum. Apa sih tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah? Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam rangka menciptakan suatu daerah otonom sebagai konsep desentralisasi pusat ke daerah, maka daerah otonom memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. 2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan urusan pemerintahan terkait pengurusan kepentingan masyarakat setempat, lokalitas, sesuai prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Nah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam asas itu adalah dasar sesuatu, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Terdapat 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah, ialah itu otonomi daerah. Kemudian dekonsentrasi ini adalah pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada daerah vertikal di bawahnya seperti gubernur, wali kota untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, sedangkan asas pembantuan adalah tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau kepada pemerintah provinsi atau juga kepada pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan yang telah ditentukan. Kemudian kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu yang pertama, kriteria eksternalitas. Penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampaknya secara lokal, maka menjadi urusan pemerintahan di kabupaten atau kota. Yang kedua, kriteria akuntabilitas, yaitu penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan yang ketiga, kriteria efisiensi, yaitu di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Kemudian pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang sudah disebutkan di bagian awal tadi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu absolut, umum, dan konkuren. Yang menjadi absolut ini adalah urusan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Terdapat 6 hal, yaitu pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Kemudian yang umum ini berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta konkuren yaitu urusan pilihan mengenai kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan wajib ini seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang,
perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pendudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, sampai dengan statistik, kearsipan dan juga perpustakaan. Nah, kemudian yang menjadi urusan pilihan ini seperti kelautan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian. Adapun peran pemerintah daerah dalam era globalisasi, karena pemerintah daerah itu harus menghadapi segala tantangan, hambatan ataupun juga hal-hal yang bakal dihadapi dalam menjawab tantangan era globalisasi. Pemerintah daerah dalam membangun ekonomi menghadapi era globalisasi ini sangat penting diwujudkan untuk menciptakan adanya suatu kesejahteraan juga bagi masyarakat khususnya yang ada di daerah. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan dan susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu penting bagi daerah dalam memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu teknologi dan informatika atau yang biasa kita sebut dengan iptek. Saat ini semua negara sudah pada tahap memasuki pasar bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC, atau WTO. Oleh karena itu kerangka kebijakan perekonomian yang kondusif perlu untuk diciptakan. Salah satu implikasi dari kondisi di atas adanya tuntutan masyarakat dan efektivitas dan efisiensi sektor publik. Karena hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya tidak efisien. Dengan kondisi seperti ini, investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan perekonomian daerah. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk kepentingan perekonomian yang ada di daerah. Kebijakan publik memiliki peranan penting dalam hal tersebut. Langkah-langkah yang perlu diambil menurut Sumo Diningrat tahun 1999 yaitu pemberian peluang dan akses yang lebih besar pada aset produksi, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam rangka kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Dan kemudian pemerataan pembangunan antar daerah. Kemudian kita akan membahas mengenai reinventing government. Model pemerintahan daerah masa depan, pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan untuk memberi pembaruan-pembaruan terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang syarat akan persaingan dan liberalisme, arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya. Konsep ini disampaikan juga oleh sejumlah ilmuwan bidang manajemen dan administrasi publik seperti Osborne and Gabler 1992 dengan konsepnya reinventing government. Jadi pada kesimpulannya, dalam menjawab era globalisasi, peran pemerintah daerah itu sangat penting dalam menjawab setiap tantangan yang datang, baik itu pada sisi eksternal maupun internal. Yang dalam hal ini internal itu adalah bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan dan juga kompetensi kualifikasi aparat pemerintahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dalam hal ini masyarakat seiring dengan perkembangan zaman akan meningkat kebutuhannya, sehingga pemerintah daerah juga dengan adanya era globalisasi sebagai sisi eksternalnya harus menghadapi segala bentuk tantangan, hambatan, peluang, dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.